Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nif Fajri dengan nomor induk mahasiswa 210306024 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan traktus genitalia dari entok betina serta proses pembentukan telur. Tujuan pembuatan video ini sendiri merupakan pemenuhan tugas praktikum produksi ternak unggas oleh dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPTMP. Baiklah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu traktus genitalia dari entok betina. Di sini ada bagian pertamanya, yaitu ovarium, di mana ovarium ini sendiri hanya berkembang pada bagian sebelah kirinya saja, dan dia terdiri dari 5-6 folikel kuning, 5-6 folikel yang berwarna kuning besar yang menandakan bahwa folikel ini sudah dewasa, dan sebagian besarnya lagi merupakan folikel yang berwarna putih kecil yang menandakan bahwa folikel ini belum matang atau belum dewasa. Ovarium ini sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks dan medula, di mana pada bagian korteks ini mengandung sel-sel telur, mengandung folikel-folikel yang menghasilkan sel-sel telur, di mana sel-sel telur yang dapat dihasilkan ini sendiri dapat berjumlah 12.000, tapi hanya beberapa saja yang dapat matang. Nah, untuk perkembangan folikel ini sendiri dipengaruhi oleh FSH. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian oviduct, di mana oviduct ini sendiri merupakan saluran yang berfungsi untuk mensintesis atau mensekresikan putih telur, membran kerabang, serta pembentukan kerabang telur. Nah, oviduct ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu infundibulum. Nah, infundibulum ini sendiri merupakan corong yang berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepas dari ovarium agar masuk ke oviduct. Lalu bagian selanjutnya adalah bagian magnum, di mana pada bagian magnum ini sendiri merupakan bagian yang paling panjang di oviduct. Nah, tugas dari magnum ini sendiri berfungsi untuk mensekresi atau mensintesis putih telur. Lalu selanjutnya ada bagian isthmus, di mana pada bagian isthmus ini sendiri berfungsi untuk mensekresi membran kerabang. Lalu selanjutnya ada uterus atau glandula kerabang telur. Nah, di sini terjadi 2 fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau plumping yang terbentuknya kerabang telur. Lalu ada warna kerabang telur ini sendiri dari sel porfirin, di mana itu dihasilkan dari mineralisasi kerabang telur. Lalu selanjutnya ada bagian vagina, di mana pada bagian ini sendiri terjadi proses penyempurnaan kerabang telur oleh kutikula yang berfungsi untuk mengisi bagian pori-pori kerabang telur. Lalu telur yang sudah sempurna tadi akan dikeluarkan oleh kloaka atau bagian yang paling ujung atau paling akhir dari traktus genitalia pada unggas atau entok betina ini sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan telur. Mula-mula di ovarium terbentuk ovum, dan dimana di saat ovum ini sudah dewasa, ovum ini akan dilepas dan akan ditangkap oleh infundibulum. Nah, infundibulum ovum tadi akan berdiam selama kurang lebih 1/4 jam. Lalu setelah itu, pada persimpangan infundibulum dan magnum, ovum akan bertemu dengan spermatozoa. Maka ovum tadi akan berubah menjadi fertil, dan jika tidak ada spermatozoa, maka telur akan menjadi infertil. Ovum akan menjadi infertil. Lalu selanjutnya, telur atau ovum tadi akan masuk ke magnum, di mana pada magnum ini sendiri terjadi sekresi atau sintesis putih telur yang memakan waktu kurang lebih 3 jam. Lalu setelah itu, telur tadi akan masuk ke isthmus, dan pada isthmus ini sendiri telur akan dibungkus oleh membran sel, di mana hal ini memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Lalu setelah itu, telur tadi akan masuk ke uterus atau glandula kerabang telur, di mana di sini akan terjadi proses pembentukan kerabang telur yang memakan kurang waktu paling lama, yaitu 18-21 jam. Lalu setelah itu, telur akan mengalami penyempurnaan di bagian vagina. Nah, di sini akan terjadi kutikula yang akan menimbun sebagian pori-pori dari kerabang telur. Lalu setelah telur ini sempurna, maka telur akan dikeluarkan ke luar melalui kloaka. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih.